Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu orang tua siswa? Sudah terima rapor putra-putrinya ya? Selamat, mudah-mudahan semuanya nilainya baik. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami rapor tersebut. Bagaimana rapor ini berbicara sesuatu. Bapak Ibu, rapor itu adalah potret atau gambaran tentang putra-putri kita selama dan setelah belajar menempuh pendidikan di sekolah. Maka di situ ada gambaran tentang kompetensi atau kemampuan anak-anak kita yang meliputi 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, yang kedua kompetensi keterampilan, dan yang ketiga kompetensi sikap. Untuk pengetahuan maksudnya adalah seberapa anak kita memahami dan menguasai materi-materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Kemudian untuk keterampilan artinya adalah bagaimana dari pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka kuasai, bisa terwujud dalam sikap, dalam tindakan sehari putra-putri kita. Sedangkan sikap artinya dari pengetahuan dan keterampilan tersebut, bagaimana anak-anak sikapnya. Apakah dengan pengetahuan tersebut, dengan keterampilan tersebut, anak-anak kita menjadi lebih jujur, disiplin, tekun, pantang menyerah, berpikir logis, ilmiah, berpikir runut dan runtut, bekerja sama dengan temannya, bergotong royong, nasionalis, religius, dan sebagainya. Maka di situ ada 4 kriteria. Yang pertama, nilai kurang. Yang kedua, nilai cukup. Yang ketiga, nilai baik. Dan yang keempat adalah nilai sangat baik. Nilai cukup artinya putra-putri kita sudah mencapai kriteria minimal yang harus mereka capai untuk kompetensi tersebut. Sedangkan nilai kurang itu artinya dia masih belum mencapai kriteria yang sudah ditetapkan. Sedangkan nilai baik artinya dia sudah melampaui kriteria minimal tersebut. Dan amat baik atau sangat baik berarti anak-anak kita sudah mempunyai nilai yang istimewa, jauh melampaui target minimal yang sudah ditetapkan. Baik, sekarang kita lanjut dengan materi pelajaran yang diterima oleh anak-anak kita di sekolah. Ada 5 kelompok Bapak Ibu. Yang pertama, kelompok agama dan akhlak mulia. Ini diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan agama. Dengan pembelajaran ini, anak-anak bisa lebih paham dan menguasai agama yang mereka anut dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan akan terwujudkan dalam sikap mereka berupa akhlak yang mulia, sikapnya yang bagus terhadap sesama manusia, terhadap alam sekitar, dan kepada Tuhannya. Yang kedua namanya kelompok kewarganegaraan dan kepribadian. Ini diajarkan melalui pelajaran PPKN. Nah, ini anak-anak diharapkan bisa memahami dan menjalankan, mematuhi aturan-aturan perundang-undangan yang ada di sekitar dia di seluruh negara kita, sehingga mereka akan menjadi warga negara yang baik, tertib, dan taat. Lalu kepribadian. Nah, dengan mematuhi aturan-aturan tersebut, itu akan tercermin dalam kepribadian mereka yang selalu sabar, selalu hati-hati, selalu berusaha untuk menjadi orang baik dimanapun dia akan berada. Sedangkan mata pelajaran atau materi yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, mencakup 4 hal, yaitu yang pertama bahasa,
yang kedua berhitung atau matematika, yang ketiga adalah pengetahuan alam, yang keempat adalah pengetahuan sosial. Nah, di bidang bahasa, anak-anak mendapatkan materi dan pelatihan tentang bagaimana dia mengungkapkan isi pikirannya, perasaannya dengan alat komunikasi yang baik. Maka diharapkan anak bisa mengungkapkan pikirannya tersebut dengan cara yang baik, runut, logis, dan mudah diterima. Sedangkan untuk berhitung, anak-anak dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan mereka dengan cara berhitung. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan berhitung ini. Maka anak-anak belajar matematika. Sedangkan yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan alam, anak-anak diajari, anak-anak dilatih untuk memahami semua benda-benda di sekitar dia, baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati. Sehingga dengan demikian, dengan pemahaman tersebut, mereka bisa bersikap baik yang benar dan juga bisa memanfaatkan memanfaatkan alam itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan orang lain, bahkan masyarakat yang luas. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial, Bapak Ibu, anak-anak diajari, dilatih untuk bagaimana dia memahami fenomena sosial, bagaimana seharusnya kita hidup dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat itu kita harus mengelola ekonomi agar kita bisa bertahan hidup, kemudian memahami sejarah, bagaimana asal-usul kita, sehingga bisa memprediksi yang akan datang. Kemudian mereka juga belajar tentang geografi, sehingga mereka tahu tentang fenomena alam dan memanfaatkannya untuk kebaikan mereka. Sekarang kita kembali pada nilai yang mereka dapatkan, yaitu nilai kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Bapak Ibu, nilai itu diperoleh anak setelah dibandingkan dengan acuan kriteria minimal yang disebut dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal, bukan dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi baik ataukah sangat baik atau cukup itu bukan karena dibandingkan dengan temannya, tapi dibandingkan dengan kriteria tersebut. Artinya kita dalam kurikulum K13 ini benar-benar ingin mengembangkan potensi anak berdasarkan kodrat, berdasarkan potensi yang mereka miliki, bukan berdasarkan kemampuan orang lain dengan ranah yang sama. Jadi Pak Ibu, dengan nilai itu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan pada anak kita. Yang masih kurang, ya ayo kita tingkatkan bidang apa dia yang kurang, sehingga minimal dia mencapai kriteria minimal. Kalau yang sudah cukup, buatlah lebih baik, bahkan nanti menjadi sangat baik. Nah, kalau nilainya sangat baik Pak Ibu, berarti anak kita mempunyai keistimewaan dalam hal tersebut. Kenapa? Ini sudah jauh melampaui kriteria minimal yang ditetapkan. Maka mungkin dari nilai-nilai inilah yang akan menjadi keistimewaan anak-anak kita, sehingga nanti di masyarakat akan menjadi andalan dia. Mungkin itu akan menjadi masa depan dia, mungkin untuk modal untuk bermasyarakat, bahkan modal dalam kehidupan. Maka kita akan semakin kenal anak kita dengan membaca rapot, dan kita tahu apa yang harus dilakukan setelah kita membaca rapot, karena di situ sudah nampak potret atau gambaran kompetensi dan potensi anak-anak kita. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang handal, yang bisa membangun dirinya, membangun masa depannya, dan juga berperan banyak dalam kemajuan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.